Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo. Halo teman pemilih semua, kembali lagi di Pilar, podcast interaksi literasi rakyat Wonosobo. Ini podcast yang dipunyai oleh KPU Kabupaten Wonosobo. Mantap. Top kan ya. Jos. Hari ini edisinya spesial karena kedatangan tamu yang spesial. Waduh. Jauh-jauh dari kota pelajar Yogyakarta. Lumayan. Mas 2 jam Khalid. motoran. 2 jam motoran ya. Ya alhamdulillah. Mas Robi, terima kasih sudah mengundang untuk main ya ke sini ya. Ternyata mainnya salah satunya nge-podcast ya. Podcast. Oke. Senang banget. Mas Khalid ini adalah aktivis pemuda. Dulu beliau adalah mantan presiden BEM UGM. Ya, tahun 2022 tahun lalu. 2022. Masih aktivis insya Allah ya, dan masih pemuda lah, masih pemuda, masih umur segini selisih kan. kita masih sedikit. Enggak ya kelihatannya sedikit kok ya. sedikit. Anggap aja begitu. Oke. Terima kasih Mas Khalid. Mas Khalid ini juga beberapa waktu yang lalu memberikan materi ya, sharing materi kepada teman-teman pemilih pemula di Wonosobo. Jadi ini kembali lagi ke Wonosobo untuk ngisi acara ini. Iya, senang banget Mas. Kemarin tuh pas sama teman-teman pelajar Wonosobo ya, kan masih SMA ya, tapi Betul. semangat dan kritisnya tuh luar biasa ya. Nggak cuma soal apa itu pemilu kan, Betul. karena yang sempat aku sampaikan itu tentang gimana partisipasi. Ternyata mereka se-aware itu kan, seterbuka itu sama isu, dan itu modal keren loh Mas. Betul. Di Wonosobo, ya artinya di level kabupaten mereka udah punya semangat segitu. Semangat itu ya. Itu jadi atensi yang cukup baik ya. Pasti, untuk kabupaten pasti. kami di Wonosobo itu. Pasti kita jadi harus optimis sama masa depan karena pemuda-pemudanya keren ya. Mungkin kita masih muda nih ya Mas ya, Iya. ceritanya. Ya, terima kasih. Terus ini Mas Khalid. Ini kan Mas Khalid ini kan termasuk yang masih muda, ikut terlibat tapi ikut menyaksikan, mengalami proses pemilu tahun 2024, kemudian pilkada 2024. Nah, Oh ya, dari perspektif anak muda ini, keterlibatan pemuda ini apa yang mungkin bisa dikasih gambaran baik di level lokal maupun skala nasional. Oke. Cerita-cerita dikit Iya, ya Mas ya, Robi. dikit. Dari perspektifku, sebelumnya senang banget karena aku punya teman sesama pemuda yang jadi komisioner di Wonosobo juga, komisioner KPU. Jadi suatu kebanggaan karena bisa belajar dari perspektif pemerintah gimana, nanti sampean harus share juga Mas. Nah, kalau pengalamanku yang terlibat ya 2019 kan baru awal milih tuh ya. Yeah. Jadi pas masih mahasiswa nggak terlalu apa-apa, nggak terlalu banyak terlibat. 2024 tuh bersyukur karena baru lulus, dan menurutku itu jadi satu momentum anak muda itu punya ruang dan animonya sebesar itu di proses pemilu, politik elektoral ya. Pemilu baik di level pilpres, aku sempat terlibat kebetulan di salah satu calon ya sebagai tim substansi dan beberapa perancangan. Kita diberi ruang untuk punya ide-ide, gagasan dalam segi kampanyenya maupun kebijakan, rancangan kebijakan. Jadi itu sebenarnya satu ya proses yang sangat bagus, modalnya sebagai modal ya. Terus teman-teman juga mulai sangat tertarik untuk terlibat dalam kampanye. Mereka juga gara-gara media sosial itu banyak mendorong animo dan ngikutin informasi juga. Nah, akhirnya modal itu juga menurutku yang selanjutnya di masa-masa setelah pemilu sekarang itu memberikan atensi yang juga lebih besar dalam memantau perkembangan dan kebijakan dari pemerintah yang sekarang menjabat nih. Itu sih Mas Robi. Jadi peran anak muda itu lebih karena engagementnya lewat sosial media ya. Salah satu yang signifikan itu menurutku ya, itu berpengaruh besar banget. Tapi lebih dari itu, dari perspektif dari pandangan politisinya juga ya, itu juga satu tanda bagusnya tuh udah mulai merhatikan bahwa pemuda ini kan memegang populasi yang sangat dominan ya, sampai 60% sekian ya, milenial dan Gen Z. Nah, karena kesadaran itu juga membuat semua orang memberikan perhatian lebih besar terhadap pemuda. Jadi itu sinyal positif ya, yang kita sebagai pemuda juga harus optimis, harus bisa mengoptimalkan dengan baik juga menurutku Mas Robi. Artinya kesempatan sebenarnya sudah terbuka untuk teman-teman muda untuk bisa terlibat. Bagusnya itu. Oke. Benar. Saya mungkin lebih akan bertanya lebih ya, mungkin kontekstual Wonosobo kan pemilu 2024 sudah selesai, pilkada juga sudah selesai. Nah, mungkin pasca pemilihan ini kemarin sudah ikut terlibat, mungkin apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman pemuda ya, khususnya mungkin kalau kita di level Wonosobo untuk kebaikan Wonosobo itu
secara gambarannya seperti apa gitu, bisa dikasih gambaran Mas Khalid. Wonosobo. Mungkin kalau berkacanya dari gimana diskusi sama teman-teman boleh. Ini kemarin aku tuh tertarik sama pertama mungkin salah satunya gara-gara media sosial juga. Mereka sangat mengikuti ya. Kan pertanyaan pemantiku kemarin misalnya apa sih gagasan yang dibawa oleh para calon di level nasional maupun daerah, dan ternyata bagusnya adalah di level nasional mereka sangat mengikuti, meskipun di level daerahnya sayangnya masih belum terlalu tahu nih apa sih isu program spesifik yang dibawa oleh kepala daerah terpilih. Itu masih menjadi PR, tapi bagusnya di level nasional teman-teman di Wonosobo yang levelnya kan let's say kabupaten ya. Mungkin agak sedikit jauh juga dari Jakarta, dari pusat ibu kota, tapi mereka sangat mengikuti itu. Nah, itu kan sebenarnya berarti modal penting juga bagaimana teman-teman pemuda juga bisa diajak nih untuk memantau gimana sih terus kalau bicara soal program, kita nilai dari efektivitasnya, dari seberapa besar dampaknya ketika dipraktikkan kebijakannya. Itu aku menangkap mereka udah cukup tahu di awal. Nah, dan kemudian kan diskusinya kita arahkan juga ya Mas pas itu ya. Aku arahkan untuk supaya teman-teman berarti perlu nih cari tahu teman-teman apa sih masalah-masalah yang ada di Wonosobo, karena lagi-lagi ketertarikan itu, partisipasi itu menurutku berangkat dari masalah. Jadi dari masalah. Harus tahu masalahnya dulu. Pemuda itu harus ada masalah dulu baru mereka tahu identifikasi masalahnya gitu ya. Tentu, karena ya kalau ngomongin teori-teori dikit ya, design thinking betul. Cara berpikir itu membuat satu inovasi harus berasal dari empati terhadap masalah yang ada. Nah, makanya kemarin kan aku juga sempat mantik ya ke teman-teman. Terus coba sebutkan satu kata yang paling menggambarkan masalah di Wonosobo. Nah, ternyata bagusnya adalah mereka punya segudang masalah itu, ya kan? Mereka teriak macam-macam kan. 1, 2, 3 teriak barengan kan. Lingkungan, sampah, parkir dan sebagainya. Nah, tentu selanjutnya masalah-masalah itu sebisa mungkin ya dikritisi lebih lanjut, mereka sampaikan. Tapi itu modal yang bagus banget tuh Mas. Mereka ada segudang masalah yang dari pandangan pemuda ini penting. Betul. Dan itu meresahkan bagi mereka, membuat geram dan sebagainya. Dan ya tugasnya berarti nextnya gimana caranya kita membimbing, membersamai, mungkin dari perspektif pemerintah juga mengajak dialog pemuda nih biar masalah itu diselesain bareng-bareng. Karena aku yakin pemuda tipikalnya pemuda pasti nggak cuma ribut ngomongin masalah atau rewel doang kok Mas. Tapi mereka pasti punya segudang ide yang bisa dikasih bantu juga dengan tenaga dan pikiran yang masih banyak untuk bisa ngatasin itu bareng-bareng. Itu perspektif sederhananya Mas Robi ya. Menarik juga ya, artinya teman-teman pemula atau pemuda lah katakan di Wonosobo sebenarnya cukup aware terhadap bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di Wonosobo. Nah, mungkin untuk teman-teman pemilih pemula yang lain mungkin ini pesan-pesan juga dari Mas Khalid mungkin bisa disampaikan. Kadang kan orang itu tahu ini ada masalah-masalah ini. Terus bagaimana cara mengawalinya begitu Mas Khalid? Setelah tahu masalah itu apa ya? Benar. Mungkin yang datang kemarin nih ya, misalnya kalau kita melihat pemuda di Wonosobo atau di daerah-daerah lain secara umum, aku yakin belum semua atau sebagian besar tuh juga masih belum aware banget. Benar. Masalahnya dulu aja nih, kita masih ngomongin soal gimana mereka peduli sama masalah di daerahnya. Yang kemarin datang itu kan istilahnya pengurus OSIS yang terpilih dan emang mungkin lebih aware, lebih ngikutin isu. Jadi tugas pertamanya paling minimal adalah ngajak teman-teman lainnya dulu nih, ngasih edukasi, membawa diskusi-diskusi soal masalah atau ya nanya-nanyain, ngumpulin masalah dari teman-teman lainnya itu tetap paling mendasar. Karena kalau cuma dilakuin atau cuma dipeduliin sama sedikit orang ini, agak susah ya untuk bikin satu perubahan, untuk mendorong suatu perubahan atau perbaikan kebijakan dan sebagainya. Jadi ya tugas pertama dan salah satunya kan upaya-upaya kayak gini, edukasi itu kan harapannya kayak gitu juga ya, mengajak, membuat orang lebih banyak diskusi, berpikir tentang ini. Dan seringkali yang kita perlu sadari juga, proses edukasi itu juga nggak pendek tuh Mas, nggak mudah kan ya. Betul. Itu perlu waktu, jangka panjang ya. Momentum-momentum. Salah satunya momentum politik pemilu itu juga bisa jadi ajang untuk eskalasi percepatan edukasi ke teman-teman pemuda. Gimana kita gunain media sosial itu kan banyak banget caranya ya.
Dan ya sebenarnya bersyukur ya, kayak kalau kita cukup mengamati ya karena main IG tiap hari ya. Betul. Misalnya kayak momentum-momentum belakangan kayak tahun lalu peringatan darurat, masih gerakan digital ya, digital aktivisme. Terus tahun ini yang 17+8 diinisiasi sama influencer, munculnya influencer edukator politik kayak Ferry Irwandi gitu ya, Chania Cita. Itu kan sebenarnya ini banget ya Mas ya. Influencer yang sebelumnya mungkin tidak nggak terlalu diikuti. Benar. Dianggapnya ya kayak Chania Cita kan ngomongin di YouTube-nya tuh udah sejak tahun berapa ya? 2017 mungkin. Ya sejak aku SMA lah. Ya, betul. Geotimes, Asumsi dan sebagainya. Nah, akhirnya kan sekarang cukup jadi semacam role model ya role model anak-anak muda nih, dan mereka peduli politik juga jalan masuknya salah satunya dari orang-orang mereka ini ya. Nah, itu proses edukasi yang aku yakini butuh waktu yang tidak pendek, tidak mudah juga. Tapi menurutku yaitu tugas kita bersama-sama yang udah punya privilege. Privilege kita kan sebenarnya tahu lebih cepat ya, punya akses informasi lebih luas, punya kuasa seperti Mas Robi, artinya punya wadah gitu loh untuk memberikan itu. Ya saya juga lah punya tanggung jawab sebagai dulu ketua BEM, sekarang aktif di NGO dan kebijakan publik. Jadi ya itu satu step dulu sih Mas. Sebelum nanti step-step selanjutnya setelah kita udah punya kesadaran lebih luas, punya power, punya alat atau senjata bernama media sosial dan lain-lainnya, ya kita melakukan advokasi, melakukan rekomendasi kepada kebijakan, pemangku kebijakan, mencegah korupsi dan sebagainya. Itu nanti setelah itu gitu. Ada step-step yang bisa dilakukan ya, artinya perlu merumuskan jangka panjang, jangka pendeknya gitu ya. Menurutku sih gitu Mas. Aku selalu yakin sama kunci awalnya itu dari pendidikan lah. Dari kesadaran yang dibangun. Karena kalau akhirnya kita sekadar langsung tiba-tiba menyampaikan sesuatu tapi nggak ada dasarnya, nggak ada yang memperkuat dari basis massa dan dorongan publiknya, nggak akan jadi apa-apa juga. Kebijakan berubah tapi kalau masyarakatnya nggak berubah kesadaran, dia nggak berjalan sebagaimana mestinya. Itu perspektif saya rakyat biasa ya Mas ya. Boleh dong. Nah, sampean gimana Mas Robi mungkin? Kalau saya sebenarnya ingin cerita saja Mas Khalid. Di pilkada kemarin ya, surat suara tidak sah itu cukup banyak. Sekitar 10% begitu ya kira-kira di pilkada kemarin. Nah, beberapa yang cukup menjadi atensi kita itu karena ada beberapa tulisan-tulisannya ada di surat suara. Nah itu dari bahasa-bahasanya itu dari teman-teman muda kayaknya, karena misalkan bahasanya skip dulu gitu kan, nggak mungkin kan bahasa TikTok, Twitter. Sebenarnya saya pengen tahu itu sebenarnya alarm yang cukup bagus atau alarm yang bagaimana? Artinya ini tuh atau dia sebenarnya kritis tapi tidak punya wadah ekspresi atau bagaimana Mas Khalid? Itu di Wonosobo sendiri kayak gitu ya? Ya. Menarik ya, karena sayangnya itu jadi ya menihilkan suaranya kan. Betul. Suaranya jadi nggak sah. Tapi satu sisi yang lain mereka sadar bahwa ini calon pemimpinnya dari perspektif anak muda nih nggak ada yang bener nih. Sama aja lah. Kemarin nggak beres ngurusin masalah kan gitu ya. Artinya ya, tapi ya Mas Robi sampaikan benar, satu sisi mereka nggak punya kanal ya. Betul. Merasa belum punya kanal ya. Sisi yang lain ya mereka juga belum tahu tuh, bahkan jangan-jangan memang belum tahu bahwa kanal yang tersedia tuh bisa banyak, bahkan bisa di-create sendiri. Create dari senjata-senjata yang mereka masing-masing punya kan bisa. Tapi mereka mungkin belum tahu caranya gimana, atau masih takut-takut. Merasa, wah saya nggak punya kompetensi untuk ngomong itu. Padahal ya kemarin aku nyampaikan juga ya. Even ya bahkan kita sebagai rakyat biasa tanpa kompetensi, maksudnya sebagai pelajar biasa pun kita tetap berhak loh. Karena kita bayar pajak, karena kita memilih saat pemilu kalau udah punya hak pilih. Dan saya tekankan juga sebagai generasi muda harus sadar bahwa kebijakan hari ini tuh memengaruhi masa depan kita. Jadi harusnya ownership ya, kepemilikan paling besar terhadap kebijakan pemerintah hari ini itu kita yang paling yang paling gregetan sama dampaknya. Karena kalau nggak beres ya, nggak becus pemerintahnya ngurus masalah lingkungan, ngurus masalah tanah misalnya ya, atau ngurus masalah biaya pendidikan yang makin lama makin naik, yang paling rugi itu kita, yang insya Allah kita semua paling dan anak cucu keturunan kita, karena yang insya Allah masih ada 50 tahun lagi kan kita yang ngerasain kenaikan dan kelangkaan macam-macam itu ketika kebijakannya nggak dikelola dengan benar. Ya lagi-lagi tadi ya, kembali menjawab realitas tadi, akhirnya ya mereka
perlu difasilitasi kan, diwadahi. Lagi-lagi nggak bisa menyalahkan mereka karena masih banyak yang belum tahu, masih banyak yang belum sadar juga. Tapi menarik Mas, itu berarti ya kan setelah pemilihan berarti KPU Wonosobo akan mewadahi kayak gitu ya Mas. Maksudnya mewadahi teman-teman yang punya ekspresi itu ya Mas. Ya, kadang kan tadi kemarin saya ingat betul Mas Khalid soal bahasa ya, language. Kadang gap generation antara kami yang cukup sedikit lebih tua gitu ya. Cukup susah juga untuk memahami psikologi teman-teman, suasana kebatinan teman-teman anak muda itu sebenarnya yang seperti apa ya, pendidikan politik yang seperti apa yang dibutuhkan teman-teman muda. Nah, ini kan mungkin Mas Khalid perspektif yang sedikit lebih muda begitu juga. Apa pendidikan politik yang seperti apa yang diinginkan teman-teman pemilih pemula itu? Nah, ngomongin soal sedikit lebih muda dan sedikit lebih tua, di zaman kayak gini tuh menurutku sedikit itu ngaruh banget loh Mas. Maksudnya umur kayak selisih umur 3 tahun aja itu gapnya apa? Gap tuh kesenjangan kan? Kesenjangan cara ngobrolnya tuh emang udah beda juga Mas, kerasa. Karena mungkin salah satunya ya tadi percepatan informasi. Orang-orang jadi gaya ngomongnya kan beda Mas. Ya kita kenal istilah Gen Z, Gen Alpha itu kan istilahnya udah skibidi itu kan. Wah, jujur aku ya radong Mas. Maksudnya saya yang Gen Z misalnya tahun 2000 itu merasanya juga udah tua dan susah ngikutin kecepatan algoritma TikTok. Itu lagi-lagi sebenarnya perkembangan tapi juga jadi challenge ya kalau kita ngomongin soal bahasa, cara kita menyampaikan edukasi apalagi edukasi politik yang sangat-sangat berat dan punya kayak tembok batas besar ya kan dengan anak muda. Lagi-lagi kalau masalah solusi ya tidak ada solusi tunggal, tapi menurutku akan lebih bekerja optimal kalau peran kita tuh minimal menjembatani bahasa-bahasa politik itu ke generasi kita, generasi sekohort lah ya. Sebaya kita dulu aja. Karena tadi paling relate, paling ngerti masalah di sekitar kita juga. Dan akhirnya tadi lah tiap generasi punya masalah masing-masing, bisa jadi beda 2 tahun itu udah beda lagi spiritnya tuh loh, cara menyampaikannya spiritnya. Dan semakin banyak kayak angkatan-angkatan yang peduli itu kan jadi lebih bagus ya. Jadi semuanya tuh punya power, semuanya akan lebih kuat mantau pemerintahnya, semuanya punya suara masing-masing. Dan ya kalau kita bicara soal gimana demokrasi yang hidup dan ideal, ya harapannya kan kayak gitu ya. Oke, menarik juga ya. Jadi selisih umur aja bisa mempengaruhi banyak itu hal. Aku ngalami juga Mas. Nah itu mungkin kami juga perlu mendengar memang masukan-masukan sehingga pendidikan politik yang diinginkan atau yang sampai ke teman-teman pemilih pemula atau pemuda-pemuda itu juga tercapai begitu. Harapannya memang karena pemuda ya, betapa pentingnya pemuda, sepertilah pemuda juga bagian dari agen perubahan. Pemuda ini masa depan, itu kan cukup abstrak kadang kan. Nah, kita perlu lebih mendetailkan itu. Perubahan macam apa yang diinginkan, mereka bisa melakukan apa gitu. Nah, dalam konteks itu Mas Khalid, ini pemilu kan sudah selesai, pilkada sudah selesai, presiden sudah terpilih, bupati sudah terpilih, DPR terpilih. Nah, dalam konteks Wonosobo nih, mungkin Mas Khalid punya sedikit tadi kalau kita bikin map itu apa yang identifikasi masalah dulu, atau kita asal posting dulu kritik-kritik pemerintah dulu, atau bagaimana Mas Khalid? Oke, terutama buat agen-agen muda ini apa yang bisa dilakukan. Benar. Oke, jadi kembali ke tadi awal yang sempat aku singgung soal masalah ya. Akhirnya memang ya masalah itu tetap titik awal ya, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri, dia harus dilanjutkan dengan terus aksinya apa. Kemarin aku nyampein juga kan soal kita harus punya visi besar dong, punya tuntutan yang besar. Kita berhak loh untuk tuntut itu, tapi kalau kita tanpa iringi dengan aksi, jadi idenya boleh besar tapi aksinya harus konkret, kecil-kecil tapi konkret, itu yang paling penting. Harus besar, ada langkah konkretnya. Langkah konkret harus diiringi dengan langkah konkret meskipun itu kecil. Itu jauh lebih baik daripada ide besar doang kan. Misalkan. Nah, ide besarnya misalnya kemarin saya dorong teman-teman, pengen dong karena sekarang jalan-jalan mungkin ada beberapa yang kurang bagus. Infrastruktur di Wonosobo itu memadai, semuanya merata sampai daerah desa-desa, atau saya ajak pantik-pantik juga kalau
pengen nggak Wonosobo punya stasiun kereta misalnya, misalnya dilewatin, ya boleh-boleh aja bermimpi dan itu hak kita sebagai warga negara. Tapi terus kan kita bisa apa? Karena itu nggak bisa diwujudkan dalam satu malam, kayak membalikan telapak tangan. Ya. Kita bisa apa? Ya di level, ya saya juga masih banyak keterbatasan misalnya, tapi minimalnya adalah membaca dulu. Akhirnya membaca apa? Membaca dari apa sih pemerintah daerah kita punya rencana pembangunan, atau kebijakan-kebijakan yang terdahulu, apa sih yang sudah dilakukan bupati-bupati sebelumnya atau pemerintah provinsi atau pemerintah nasional terhadap Wonosobo. Kalau nggak salah kemarin pas kita diskusi Mas Robi juga nyinggung, pemerintah daerah tuh punya prioritas terhadap 2 sektor, pariwisata dan agribisnis misalnya. Jadi kalau kita mau, misalnya ada teman-teman yang punya mimpi, kita nih harus punya stasiun, kembali ke stasiun ya, siapa tahu. Nah berarti kan bisa dikaitkan bahwa ketika pemerintah ini punya prioritas di mendorong bisnis lewat pariwisata dan agribisnis, itu sebenarnya ada kaitannya bahwa dengan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai, pariwisatanya juga pasti akan lebih bertumbuh, masyarakatnya jadi lebih sejahtera, tergerak ekonominya. Jadi ketika kita mengaitkan masalah dengan apa yang dikerjakan pemerintah, akhirnya kita juga jadi bisa tahu dan memasukkan ide-ide, masukan-masukan kita, persoalan kita itu dalam agenda pembangunan. Dan ya membaca itu emang agak susah-susah gampang ya Mas ya, karena ratusan sama lampiran-lampirannya, ya kita harus belajar bareng-bareng dan nggak bisa belajar sendiri. Itulah pentingnya komunitas ya, maksudnya kalau belajarnya bareng-bareng terus ngobrol juga sama senior-senior, apa sih kayak orang yang lebih senior, Mas Robi misalnya, atau Pak Ketua, atau bahkan kita tuh juga punya hak untuk audiensi kan sama semua OPD, bahkan termasuk dewan-dewan kan ya Mas ya. Itu juga penting menurutku ya. Apalagi teman-teman OSIS punya punya wadah OSIS itu untuk maju aja forum OSIS, beraudiensi untuk tahu lebih dalam. DPR, misalkan itu bisa dilakukan berarti ya? Sangat bisa kan. Saya juga dulu misalnya ketika aktif di OSIS pas di daerah istimewa Yogyakarta juga melakukan itu. Sayangnya memang masalah yang kita bawa mungkin belum terlalu kuat, tapi setidaknya wadah itu tuh ada dan emang terbuka, dan lagi-lagi hak kita harus kita gunakan. Enak kok dikasih snack tuh pasti minimal ya, audiensi atau sego padang kan, syukur-syukur minimal. Betul. Itu. Nah setelah belajar baru kita jadi lebih tahu apa rekomendasi yang bisa kita berikan, atau kalau programnya udah ada kita pantau biar uangnya digunakan dengan benar, cegah korupsinya dari hal-hal kayak gitu. Saya kemarin juga nyampein menekankan, dan kalau programnya udah baik ya kita harus dukung dengan cara yang kita punya. Dukung dengan misalnya sesederhana kita membuat sosialisasi itu di sekolah kita bahwa pemerintah tuh punya ini loh, punya program bagus ini yang harus didukung misalnya. Ya punya program, atau emang programnya membersihkan lingkungan, ya kita datang tiap hari Minggu bikin gerakan. Itu langkah-langkah kecil yang menurutku sangat mungkin dilakukan dan keren lah. Aku yakin dari kecil-kecil kayak gitu terus Wonosobo jadi bisa jauh lebih maju sih. Artinya ya pemuda ini bagian dari agen perubahannya. Artinya kalau memang ada kebijakan dari pemerintah yang bagus, maka diapresiasi dengan mensosialisasikan ke teman-teman sebayanya, di bagian di story-storynya misalkan, hal yang kecil seperti itu kan. Kayak gitu tuh keren banget loh. Kalau misalkan Wonosobo kan sering ada event-event pariwisata, soal-soal itu. Iya sih, Dieng apa sih yang betul. Lampion-lampion itu ya, keren ya. Culture Festival di Culture ya. Terus kalau misalkan kebijakannya mungkin tidak cocok atau masih kurang, bisa dikritisi begitu. Nah, disitulah justru letak peran penting kita juga ya, selain mendukung tapi juga mengawasi, karena saya yakin mengawasi itu juga bagian dari dukungan secara tidak langsung. Kemarin kan contoh yang aku berikan ya, kayak kita kalau ada temannya mau kecebur tidak baik ya, sayangnya kita tuh kan dengan mengingatkan. Simpelnya kayak gitu. Ya kita sayang Wonosobo ke daerah kita ya dengan mengkritisi, dan mengkritisi bisa banyak hal ya. Jalur-jalur pengaduan masyarakat lewat dewan, apalagi langsung ke instansi, bisa lewat bersurat, audiensi, banyak cara, ombudsman dan sebagainya itu kan banyak dilakukan ya. Bersurat resmi ya sebagai warga maupun sebagai lembaga tuh bisa banget. Tapi kalau misal merasanya kayak ini terlalu formal dan kayak merasa ribet ya kadang ya kalau ketemu instansi. Nah, ya
faktanya tadi kita kembali ngomongin soal ada animo-animo lewat media sosial, aktivisme digital atau cara-cara kita membuat edukasi dan mendorong perubahan lewat media digital itu juga sangat mungkin dilakukan menurutku, dan itu terbukti menghasilkan dampak yang cukup besar loh kalau dari kemarin-kemarin 17+8 dan sebagainya. Dan aku mendorong banget sih, dan aku juga sempat melakukan itu sampai meskipun belum terlalu aktif. Teman-temanku banyak, jadi kalau teman-teman juga tertarik untuk gimana sih cara memulai itu, ya tentu kita bisa banget dan perlu belajar bareng-bareng. Ada itunya ya Mas, ada apa namanya? Ada ya, step-stepnya juga, cara do and dance-nya. Menurut saya juga penting mengetahui itu ya, gimana cara membuat kerangka yang baik kalau misalnya konten ya, dan juga apa yang perlu dihindari supaya tidak jadi resiko buat kita, resiko keamanan terutama ya, karena sekarang ada UU ITE, undang-undang yang mengatur tadi konten elektronik. Orang kan kadang takut mengkritik, saya takut mengkritik karena takut UU ITE misalkan, atau saya belum paham, atau tiba-tiba bikin story yang tiba-tiba asal kritik aja misalkan, tanpa basis riset atau data yang clear misalkan. Nah mungkin itu kan panjang ya, mungkin formulanya kan ada, tapi sedikit tips aja mungkin Mas bagi teman-teman biar aman secara undang-undang ITE. Teman-teman juga masih bebas menyampaikan aspirasinya. Ya. Aku sih selalu berangkat bahwa isu yang dibawa itu sesuaiin juga sama apa yang teman-teman suka dan emang pengen untuk suarakan ya. Paling deket mungkin juga sebagai pelajar ya bisa mulai dari isu-isu yang pendidikan, kesehatan, yang sekitar-sekitar aja dulu. Jadi tetap akhirnya nggak semua isu harus disuarakan atau diungkit, nggak semua isu besar capek juga kan Mas. Kita bukan presiden, kita bukan tenaga ahli atau apa ya. Dan mulai aja. Dan pas kemarin juga aku sampaikan, teman-teman juga namanya media sosial itu kan bicara soal algoritma, gimana kita bisa efektif menjangkau audiens, watchers, engagement yang baik, ya berangkat harus sesuaiin sama karakter akun kita. Kita biasanya ngomongin apa sih? Ngomongin motivasi, ngomongin beauty, influencer sekarang banyak kalau yang perempuan terutama. Ya kaitkan aja, karena semuanya pasti ada keterkaitan sama politik dan kebijakannya. Apa sih itu dampaknya buat yang kita kerjakan itu, dan kenapa sih orang-orang perlu tahu, dan ya namanya niche ya, apa sih semakin niche semakin spesifik apa yang kita bawa itu justru lebih bisa diterima oleh audiens tertentu itu. Makanya akhirnya nggak bisa berdiri sendiri-sendiri nih, perlu saling melengkapi dan menguatkan. Itu kalau bicara soal teknis engagementnya ya. Nanti kalau bicara soal gimana bikinnya, menurutku tahapan-tahapannya juga harus jelas ya. Nanti kita bahas di pelatihan lebih lanjut itu ya. Tapi intinya kan tahapan-tahapannya kan kayak kita harus riset tren dan isu dulu, mendalami, harus baca-baca dulu. Terus habis itu ya skrip ya, atau naskah itu juga harus disusun. Dan aku sendiri misalnya kalau bikin, meskipun cuma bukan buat hal yang serius banget ya, tapi selalu aku reviewnya berulang-ulang. Bahkan kalau perlu review temanku, karena itu perlu dilihat sama orang yang berbeda pandangannya sama kita, biar nggak bias. Terus tadi dari sisi keamanan penting, ini hal-hal paling sederhana aja, misalnya nggak nyebut nama, nggak boleh nyebut nama. Misalnya kalau kita mau kritik gubernur atau bupati, ya sebut aja bupati, itu nggak apa-apa, karena dia yang disebut adalah jabatan publiknya, bukan nama. Karena kalau nama, ya orangnya merasa dicemarkan nama baiknya, dia bisa mengadukan dengan pasal pencemaran. Tapi kalau gubernur atau jabatan publik, setahu saya tidak bisa. Dan memang itu berhak untuk dimintai pertanggungjawaban sebagai pejabat publik. Atau kalau memang masih ragu dan ingin lebih aman lagi, ya sebut aja ya salah satu oknum misalnya. Atau ya biar tidak kalau takut untuk membuat mencoreng nama daerah, ya sebut saja bahwa ada praktik ini yang penting untuk diperbaiki dan sebagainya. Jadi di skrip itu penting lah untuk disaring-saring lagi, dilihat-lihat lagi. Dan kadang-kadang kalau agak dibuat misterius sedikit, questioning apa sih membuat pertanyaan itu, ya bagusnya tuh kadang membuat engagement jadi lebih tinggi kok. Ini kalau dilihat plusnya ya. Jadi kayak orang-orang jadi berdiskusi, orang jadi lebih teredukasi. Ya meskipun pada akhirnya nanti kalau tujuannya untuk membuat perubahan, ya kita harus tindak lanjuti dengan cara yang lebih rekomendatif. Rekomendatif itu apa? Membawa
rekomendasinya misalnya bisa langsung ke otoritas terkait. Jadi melihat konten ini sebagai edukasi dan untuk mendorong perubahan itu sebenarnya agak perlu dibedakan ya. Karena konten itu berdiri sendiri juga nggak bisa. Konten untuk terus menggait atensi, menggait perhatian lebih banyak itu penting. Tapi setelah itu ya kita dorong ke pihak-pihak atau otoritas yang berwenang juga, itu juga penting. Nah, kadang kan kita mungkin agak susah ke situnya ya. Makanya kita juga perlulah berkolaborasi. Misalnya saya misalnya yang sedikit banyak di LSM kemarin, di konsultan dan sebagainya, itu bisa membantu untuk hal-hal yang sifatnya lebih ke birokrasinya. Kan mungkin saya dulu kalau SMA juga males ngobrol sama DPRD gitu kan. Terlalu berat. Terlalu berat. Jauh juga. Terlalu berat, aku ngefek juga ke kita. Mikirnya kan gitu, lama lah 2 jam ngobrol ya. Nggak apa-apa, teman-teman bikin kontennya, kita bisa siapkan perlindungannya dan kita bisa tindak lanjuti masukannya. Disitulah pentingnya kolaborasi akhirnya. Nggak bisa berdiri sendiri, butuh ya lagi-lagi begitu, jejaring, kolaborasi dengan komunitas lain misalkan. Betul. Dengan teman-teman yang profesional lain. Betul ya, dan banyak pasti yang mendukung teman-teman, karena kita tuh selalu senang ya semakin banyak pemuda apalagi pelajar yang kritis tuh. Iya kan, mesti dari perspektif yang lebih senior mesti seneng kan, karena cerah masa depan cerah nih kalau pasti teman-teman tuh aktif, teman-teman. Bener, optimisnya gitu, karena kita dulu SMA ngapain sih Mas? Aku SMA anak-anak kelas 2 lebih pinter-pinter ya. Iya, akses informasinya cepet banget. Bener. Isu-isu nasional bahkan mereka tahu bahkan ya kemarin diskusi itu tahu melebihi ekspektasiku loh Mas. Mereka tahu latar belakang gerakan itu tuh apa, siapa yang bahkan timelinenya tuh mereka detail ya. Iya. Aku SMA Mas bolos enggak. Bolos OSIS biasanya itu nih. Cukup banyak yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemuda lah, kira-kira sangat banyak di era sekarang kan, dari hal-hal yang kecil. Hal-hal tapi kecil tadi sebenarnya itu berefek juga kepada, kalau itu secara kolektif bisa menjadi berefek, bikin perubahan, bikin Wonosobo yang lebih baik, bikin Wonosobo yang lebih bersih, bikin Wonosobo yang lebih lebih cerah begitulah. Lebih cerah. Bahkan sekarang tuh kan kurikulumnya merdeka gitu ya, kayak setahu saya lebih fleksibel daripada kita dulu nih Mas. Kalau bicara soal pendidikan kewarganegaraan ya, mereka di OSIS, di aktivitas-aktivitas sosial di luar sekolah tuh semacam bisa direkognisi kalau nggak salah ya, asal mereka bisa menarasikan dengan baik. Jadi malah keren juga sebenarnya kalau selain mereka tuh bisa dapat banyak edukasi lewat YouTube semacam Ferry Irwandi dan sebagainya, tapi ikut diskusi-diskusi yang mungkin kita baru dapetin di level kampus untuk memantik ide mereka tentang kebijakan, tentang citizenship gitu lebih luas. Itu sebenarnya menarik lah, kita dorong juga tuh. Misalnya di kantor KPU di bawah nih bikin diskusi oleh Mas Robi kan, sebenarnya ini ya jadi satu gebrakan-gebrakan yang keren, bisa rutinan atau di kota-kota lain. Bayangkan gitu, karena civic education ya, kalau kemarin kita belajar dari Australia dikit, apa yang membuat mereka ketika gede duduk di kursi kebijakan segitu sadarnya tentang integritas dan transparansi. Saya menyimpulkan salah satu akarnya adalah mereka dari SMA atau dari school itu udah di ini civic education dan law kalau nggak salah, law study dikit-dikit lah. Bahkan ketika di keluarga mereka udah diajak diskusi tentang tadi, mereka kan harus vote ya, mandatory ya. Benar. Mereka udah dilibatkan dalam diskusi itu. Datang ke TPS itu wajib gitu. Wajib kan. Jadi meja makan itu jadi sekolah pertama mereka tentang politik. Wow, itu mungkin di kita masih kurang dalam hal itunya, dan penting untuk membibit edukasi dan semangat itu dari sedini mungkin. Mungkin terakhir ya Mas Khalid. Sebagai informasi teman-teman, Mas Khalid ini adalah kemarin salah satu peserta short course oleh bersama Mas Robi. Nah, beliau ini yang termasuk yang paling muda. Jadi alhamdulillah, perspektif muda ini kan memang cukup hari ini sangat dipertimbangkan ya. Cukup diperhatikan betul lah kira-kira. Kenapa kenapa pemuda ini suaranya perlu didengar, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin pelajaran Mas Khalid, pelajaran yang mungkin kalau kemarin Mas Khalid datang ke Australia, kita belajar bersama begitu, mungkin apa yang mungkin bisa diambil untuk pemuda begitu Mas Khalid? Misalkan soal integritas. Ini belajar dari perjalanan kita 2 minggu kemarin ya. Selain tadi ya, akarnya itu ditumbuhkan dari
sedini mungkin. Dan itu butuh proses yang panjang. Tapi yang kedua, bagi kita nih, generasi muda yang melihat generasi-generasi sebelumnya dengan berbagai catatan baik atau kurang baik, belajar dari Australia itu mereka juga tidak ujuk-ujuk ya, tidak lantas tiba-tiba kondisinya, sistemnya sebaik itu. Kalau nggak salah 20 atau 30 tahun terakhir baru ada perbaikan. Dan menurutku titik momentum jadi baik itu, yang aku tangkap adalah kemauan mereka untuk mengakui bahwa yang kemarin-kemarin itu memang salah, dan terus ayo pengakuan atau kesalahan itu membangkitkan kemauan dan spirit mereka untuk membuat sesuatu yang baru, yang mencegah kesalahan itu berulang, dan membuat kita bersama itu lebih kuat. Nah, kesadaran itu yang aku pikir, dan momentumnya sekarang juga seiring ke arah sana dimiliki oleh generasi-generasi teman-teman muda kita semua, bahwa sadar, oh generasi-generasi dan warisan-warisan dari yang lama ini ada banyak kurang baiknya, dan kita harus potong generasi, potong tradisi yang baik, budaya yang kurang baiknya. Tapi nggak cukup sampai situ aja. Setelah potong dan kita mengkritisi, ya kita juga harus mau punya konsep, punya idea yang matang tentang gimana kita cara membangun sistem yang lebih baik dan mencegah kejadian-kejadian buruk lama itu tidak berulang lagi. Dan jangan sampai lupa, kan seringkali masalah kita tuh lupa, tidak konsisten. Terus ya udah 5 tahun berjalan terus balik lagi ke setelan pabrik yang lama. Jangan sampai lupa, kita harus saling mengingatkan. Itulah pentingnya solidarity ekosistem, itu penting supaya kita konsisten dalam jalan-jalan perbaikan. Jadi ini mungkin saya masih muda, ngomong seperti ini juga masih belum banyak diuji dengan perjalanan kehidupan selanjutnya. Dan teman-teman mungkin yang sekarang masih semangat-semangatnya juga, ya mari kita sebagai sesama pemuda ini bersolidaritas, biar 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ke depan kalau saya salah juga diingatkan bahwa kita ini lagi di jalan perbaikan loh. Jangan sampai kita mundur lagi ke belakang, bahwa kita bicara soal Indonesia ke depan itu di tangan kita. Ini mungkin utopis ya, tapi jujur saya merinding sih ngomongnya. Aku merinding karena aku punya harapan setinggi itu, teman-teman juga pasti punya, dan optimisme itu ayo kita bangun bareng-bareng. Gak bisa saya doang, teman-teman doang, kita semua lah, beratusan juta pemuda ini perbaiki dan bangun Indonesia bareng-bareng. Ya, terima kasih Mas Khalid. Luar biasa ya. Banyak yang bisa kita dapatkan hari ini bersama Mas Khalid. Ngomongin masa depan tuh cukup, memang harus semangat. Ya harus ini ya. Rasanya dari hati bener gitu ya. Karena itu menyangkut masa depan yang akan bangsa ini milik kita nanti ke depannya kan. Begitu. Kita yang akan mengurus negara inilah nanti, mungkin Mas Khalid beberapa tahun ke depan, mungkin kita teman-teman pemilih mungkin akan kenal Mas Khalid sebagai, enggak tahu, 10 tahun ke depan. Ya amin, yang terbaik lah, Tuhan yang paling tahu lah. Oke, terima kasih teman-teman pemilih sudah mendengarkan podcast hari ini yang cukup membuka wawasan kita. Harapannya amin. Mendengarkan Mas Khalid yang muda, punya banyak wawasan, sudah berpengalaman di berbagai podo-podo sinau lah. Terima kasih Mas Khalid sudah datang ke kantor KPU Kabupaten Wonosobo. Senang sekali. Semoga nanti teman-teman bisa diajak lagi untuk ikut berkontribusi, belajar bareng. Masih ada kesempatan untuk terlibat lagi dalam proyek-proyek, insyaallah, yang bisa diikuti teman-teman, agar harapannya kami perkenalan ini menjadi titik berkelanjutan begitu. Teman-teman Wonosobo sangat senang. Yes. Begitu teman pemilih, podcast hari ini banyak hal yang kita dapatkan, poin-poinnya juga sudah tadi ya disampaikan Mas Khalid. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber yang mungkin lebih luar biasa lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya, siap. Jos. Suwi ya, sak jam ya. 45. Oke, aku mikir aja sampai sak jam. Nanti